Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 AKD kelas B akan mempresentasikan mengenai akuntansi koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan. Sebelum masuk ke pembahasan, berikut merupakan anggota kelompok 11. Yang pertama, Novi Tiara Putri, NPM 042, Muhammad Thorik, NPM 050, Sindrila Dwita Aprilsa, NPM 051, Leli Rahma Priyanti Putri, NPM 057, dan Zazabila Zatunisa Zulkarnain, NPM 074. Definisi koreksi kesalahan. Berdasarkan PSAP nomor 10 paragraf 4, kesalahan adalah penyajian akun atau pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan seharusnya, yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sedangkan koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun atau pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Klasifikasi kesalahan menurut paragraf 8 PSAP nomor 10, jika ditinjau dari sifat kejadian, maka dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama kesalahan tidak berulang dan yang kedua kesalahan berulang dan sistematis. Paragraf 9 mengatakan, kalau kesalahan tidak berulang itu adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan yang tidak berulang ini dikelompokkan menjadi dua jenis pula. Yang pertama yaitu kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, dan yang kedua, kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya. Paragraf 10-11 mengatakan bahwa kesalahan berulang dan sistematis adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah atau normal dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contoh dari kesalahan berulang adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi, sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Selanjutnya yaitu pencatatan akuntansi. Pada dasarnya pencatatan akuntansi terdiri dari dua metode, yaitu cash basis dan accrual basis. Kedua metode pencatatan akuntansi memiliki perbedaan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip akuntansi secara umum. A. Metode cash basis. Metode cash basis merupakan proses pencatatan transaksi akuntansi di mana transaksi dicatat pada saat menerima kas atau pada saat mengeluarkan kas. Pada cash basis ini, pendapatan dicatat pada saat menerima kas, sedangkan biaya dicatat pada saat mengeluarkan kas. Contohnya, pendapatan belum dicatat meskipun barang atau jasa sudah diberikan kepada pelanggan. Untuk cash basis ini mendasarkan konsepnya pada dua hal. Yang pertama, pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan pada cash basis dilakukan pada saat perusahaan menerima pembayaran secara kas. Dalam konsepnya, cash basis menjadi hal yang kurang penting mengenai kapan munculnya hak untuk menagih. Maka dalam cash basis ini kemudian muncul adanya metode penghapusan piutang secara langsung dan tidak mengenal adanya estimasi piutang tak tertagih. Yang kedua, pengakuan biaya. Pengakuan biaya ini dilakukan pada saat sudah dilakukannya pembayaran kas, sehingga dengan kata lain, pada saat sudah diterima pembayaran, maka biaya sudah diakui pada saat itu juga. B. Metode accrual basis. Accrual basis merupakan proses pencatatan transaksi akuntansi di mana transaksi dicatat pada saat sedang terjadi, meskipun belum menerima ataupun mengeluarkan kas. Pada accrual basis, pendapatan dicatat pada saat terjadi penjualan, meskipun kas belum diterima. Sedangkan untuk biaya dicatat pada saat biaya tersebut dipakai atau digunakan, meskipun belum mengeluarkan kas. Dengan demikian, pada metode accrual basis ini, pendapatan dicatat pada saat terjadi penjualan meskipun kas belum diterima. Untuk accrual basis mendasarkan konsepnya pada dua hal, yaitu yang pertama, pengakuan pendapatan.
Pengakuan pendapatan pada akrual basis adalah pada saat perusahaan mempunyai hak untuk melakukan penagihan dari hasil kegiatan perusahaan. Dalam konsep akrual basis menjadi hal yang kurang penting mengenai kapan kas benar-benar diterima. Maka dalam akrual basis kemudian muncul adanya estimasi piutang tak tertagih sebab penghasilan sudah diakui meskipun kas belum diterima. Yang kedua, pengakuan biaya. Pengakuan biaya dilakukan pada saat kewajiban membayar sudah terjadi. Sehingga dengan kata lain, pada saat kewajiban membayar sudah terjadi, maka titik ini dapat dianggap sebagai starting point munculnya biaya meskipun biaya tersebut belum dibayar. Selanjutnya yaitu tentang perubahan kebijakan akuntansi. Dalam menyusun sekaligus menyajikan laporan keuangan, perlu untuk memperhatikan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi yang merupakan dasar dari pengakuan, pengukuran, dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta laporan keuangan. Di sini, untuk menyusun laporan keuangan, kebijakan akuntansi juga perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan sebelum menjelaskan pos-pos laporan keuangan, agar laporan keuangan tersebut dapat dipahami oleh para pengguna laporan keuangan lainnya. Perubahan kebijakan akuntansi menurut paragraf 26 PSAP nomor 10 dinyatakan bahwa suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau standar akuntansi pemerintah yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. Di sini perubahan kebijakan akuntansi misalnya berupa perubahan metode penyusutan dan metode penilaian persediaan. Penyusutan dalam perubahan kebijakan akuntansi di sini diartikan sebagai penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset, sehingga diperoleh sebuah nilai wajar. Jadi, penyusutan bukan merupakan metode alokasi biaya untuk memupuk dana dalam rangka penggantian aset tetap saja. Dengan begitu, apabila dilakukan sebuah penyusutan terhadap aset tetap, maka tidak berhubungan dengan beban belanja. Maka dari itu, perubahan kebijakan terhadap penyusutan tersebut tidak mempengaruhi laporan realisasi anggaran. Penerapan perubahan kebijakan. Penerapan perubahan kebijakan akuntansi bergantung kepada yang pertama, entitas pencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat dari penerapan awal suatu PSAK sebagaimana yang diatur dalam ketentuan transisi dalam PSAK tersebut jika ada. Yang kedua, jika tidak ada ketentuan transisi atau perubahan kebijakan dilakukan secara sukarela, maka entitas menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif. Penerapan retrospektif suatu perubahan kebijakan akuntansi baru adalah koreksi pengakuan, pengukuran, transaksi, peristiwa, dan kondisi lain seolah-olah kebijakan tersebut telah diterapkan. Penyajian kembali retrospektif adalah koreksi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan jumlah unsur-unsur laporan keuangan seolah-olah kesalahan periode lalu tidak pernah terjadi. Selanjutnya yaitu ada perubahan estimasi akuntansi. Perubahan estimasi akuntansi sebagai akibat ketidakpastian aktivitas usaha banyak unsur laporan keuangan yang tidak dapat diukur dengan tepat, tetapi hanya dapat diestimasi. Proses estimasi ini mempertimbangkan informasi terakhir yang telah tersedia. Estimasi ini diperlukan sebagai contoh untuk penyisian piutang, keusangan persediaan, serta masa manfaat dari aktiva yang dapat disusutkan. Penggunaan estimasi yang wajar ini adalah bagian yang esensial dari penyusunan laporan keuangan dan tidak melemahkan keandalannya. Lalu ada definisi dari perubahan estimasi akuntansi. Perubahan estimasi akuntansi merupakan penyesuaian jumlah tercatat aset atau liabilitas atau jumlah pemakaian periodik aset
yang berasal dari penilaian status kini dan ekspektasi manfaat masa depan dan kewajiban yang terkait dengan aset dan liabilitas. Nah, perubahan estimasi akuntansi ini dihasilkan dari informasi baru atau perkembangan baru, oleh karena itu bukan dari koreksi kesalahan. Entitas yang harus mengakui efek dari perubahan estimasi secara prospektif sebagai berikut. Yang pertama, sepanjang perubahan estimasi akuntansi mengakibatkan perubahan aset liabilitas atau terkait dengan suatu item ekuitas. Lalu yang kedua, dampak perubahan estimasi akuntansi selain perubahan penerapan di atas diakui secara prospektif dalam laporan laba rugi pada periode perubahan jika dampak perubahan hanya pada periode itu sendiri. Lalu periode perubahan dan periode mendatang jika perubahan berdampak pada keduanya. Lalu ada pengungkapan dari perubahan estimasi akuntansi. Yang pertama, ada entitas mengungkapkan sifat dan jumlah perubahan estimasi akuntansi yang berdampak pada periode berjalan atau diperkirakan akan berdampak pada periode mendatang, kecuali pengungkapan dampak pada periode mendatang ini tidak praktis untuk mengestimasi dampak tersebut. Lalu, jika jumlah dampak pada periode mendatang adalah tidak diungkapkan karena estimasinya tidak praktis, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut. Selanjutnya, operasi yang tidak dilanjutkan. Pada PSAP nomor 10, paragraf 4, dijelaskan bahwa penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu berakibat pada pelepasan atau penghentian satu fungsi, program, atau kegiatan. Nah, maksud dari pernyataan ini adalah apabila suatu misi atau tupoksi dari suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka seluruh operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor yang terkait dengan misi atau tupoksi yang telah dihapuskan tadi juga turut dihentikan. Dilanjutkan pada paragraf 47 hingga 48 bahwa informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Informasi penting ini termasuk hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai dengan tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dan informasi-informasi lainnya yang terkait. Agar laporan keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan harus dilaporkan dalam laporan keuangan walaupun berjumlah 0 untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada laporan keuangan. Selanjutnya, yang bukan merupakan penghentian operasi antara lain yang pertama, penghentian suatu program, kegiatan, proyek, atau segmen secara evolusioner atau alamiah. Hal ini diakibatkan oleh demand yang terus merosot dan pergantian kebutuhan lain. Lalu yang kedua, fungsi tersebut tetap ada. Yang ketiga, beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa, seperti relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain. Lalu yang terakhir, yang keempat, menutup suatu fasilitas yang berutilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.